Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria mendapat 4 dogma dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah Maria Bunda Allah, yang kedua adalah Maria tetap perawan, yang ketiga adalah Maria dikandung tanpa noda dosa atau Maria Immaculata, dan yang keempat adalah Maria diangkat ke surga yaitu Maria Assumpta. Dan untuk menjawab dogma Maria Bunda Allah itu dijawab dalam Injil hari ini. Salah satu Injil yang bisa menjawab, yang membuat kita bisa memahami dan mengerti mengapa Maria disebut sebagai Maria Bunda Allah. Dalam Injil hari ini, ketika Maria mendapat kabar sukacita dari malaikat Gabriel, dia pun segera pergi mengunjungi Elizabeth. Maria mendapat rahmat dan berkat, dan dia pun membagi rahmat dan berkat itu kepada saudarinya Elizabeth. Tetapi yang luar biasanya adalah ketika Maria hendak membagikan rahmat dan berkat ini yang dia terima dari Allah kepada Elizabeth, ternyata Elizabeth pun sudah mengandung 6 bulan. Bahkan Elizabeth pun kembali menguatkan Bunda Maria sebagai Maria Bunda Allah. Dari kata-kata mana? Dari kata-kata Elizabeth yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan pada saat itu Elizabeth bernubuat, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Kata Tuhan bagi orang-orang Yahudi, mereka menyebut sebagai Adonai. Dalam bahasa Ibrani, Adonai berarti Tuhan. Nah, mengapa mereka menyebut kata Adonai yang artinya adalah Tuhan? Karena orang Yahudi ketika melihat tulisan mati, huruf mati YHWH, tetragrammaton itu, YHWH itu, orang Yahudi tidak berani menyebutkan kata Yahweh karena mereka takut jatuh pada perintah Allah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ketika mereka melihat huruf mati YHWH tetragrammaton itu, mereka mengubah itu menjadi Adonai yang artinya adalah Tuhan. Maka arti kata Tuhan berarti nama lain bagi Allah sendiri. Lalu kalau kita terjemahkan kata-kata nubuatan dari Elizabeth, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Kalau kita ganti, "Siapakah aku ini sampai ibu Allahku datang mengunjungi aku?" Jadi tepatlah Maria disebut sebagai Maria Bunda Allah, bukan Allah Bapa tetapi Allah Putra. Allah Putra yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dan Elizabeth pun meneguhkan Bunda Maria, "Berbahagialah mereka yang melaksanakan firman Tuhan." Dan itu sungguh-sungguh ditujukan kepada Bunda Maria. Bunda Maria kita tahu ada pribadi yang sangat taat akan segala firman yang telah Allah ucapkan kepadanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari teladan dan kualitas diri dari Bunda Maria. Ketika dia mendapat rahmat dan berkat, dia pun berbagi, dia pun membagikan rahmat dan berkat itu kepada saudarinya, kepada orang lain. Kalau kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, kita mendapat rezeki yang berlimpah. Mari kita belajar seperti Bunda Maria. Jangan kita simpan untuk diri kita, kita bagikan rahmat dan berkat itu bagi orang lain. Ketika kita membagikan rahmat dan berkat itu bagi orang lain, malah kita akan mendapat peneguhan dari mereka yang menerima rahmat dan berkat dari kita. Kita akan diteguhkan bahwa kita adalah pembawa sumber rahmat berkat dari Allah kepada orang lain. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, bagi siapapun yang menjadi sumber berkat dan rahmat bagi orang lain, dia sungguh berbahagia karena dialah yang melaksanakan firman Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, rahmat dan berkat Tuhan bukan saja hanya masalah materi, tetapi waktu, pikiran, perhatian yang kita bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Disitulah kita diteguhkan, kita dikuatkan menjadi sumber pembawa rahmat berkat bagi banyak orang. Mari kita belajar seperti Bunda Maria, kita diberkati, kita dicintai, kita bagikan rahmat dan berkat dan cinta itu kepada banyak orang, maka kita pun akan dikuatkan dan kita pun menjadi pribadi yang berbahagia karena kita sungguh melaksanakan firman Tuhan sama seperti Bunda Maria. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.